bersama Ki Kendi. Makasih banyak Ki Kendi. Kenal kan Metro TV, Ki Kendi. Makasih Ki Kendi kunjung ke Unpad. Ada Ki Kendi. Iya, masuk. Oh, sudah nih sore. Ki Kendi, dua-dua. Maluku, Ambon Ternate. Ambon Ternate. Nih dengan Denmark. Halo. Ini ada YouTuber dari Denmark. Ya. Next Daily. Nas Daily ya. Nas Daily itu saya. Nas Daily. Saya Owi Nas Daily. Saya juga YouTuber TikTok. Ada Trismart, ya. Ada kecerdasan akademis yang sekarang teman-teman belajar. Ada Street Smart, ada kecerdasan pengalaman, dan ada spiritual smart. Nah, bisa nggak kasih masukan buat kita dalam prakteknya itu seperti apa sih ketiga kecerdasan itu? Mungkin bisa ada pengalaman selama berjalan, kira-kira kombinasi antara tadi akademis, pengalaman, dan itu nggak pernah spiritual. Mungkin ada yang bisa. Masih belajar bahasa Indonesia, jadi bisa terus nih Pak. Okay. So okay. We think that we need to develop three smart, like street smart, academic smart, and spiritual smart. So based on your experience in terms of the implementation, you can make some story that you can share to for those three. Kalau gitu supaya nanti Chris bisa, oh itu maksudnya. Begini teman-teman ya, yang menyedihkan sebenarnya sekarang ini di perguruan tinggi, jadi ini kritik juga buat para dosen ya, penekanan pada kecerdasan intelektual. Ukuran lulus dan tidak lulus itu dari nilai pelajaran yang diujikan. Menurut saya itu penting, tetapi itu bukan yang terpenting. Karena saya punya pengalaman, dan ini kebetulan saya jelaskan di kampus waktu beberapa waktu yang lalu, saya lupa di kampus yang mana. Sekarang kan Ki Kendi goes to campus ya. Ada yang bertanya soal kalau saya merekrut karyawan yang seperti apa yang saya pilih. Nah, dulu saya juga mengalami hal yang sama. Jadi waktu Metro TV pertama kali berdiri, saya pemimpin redaksinya, jadi saya menyeleksi calon karyawan. Saya pisahkan nih universitas yang ya keren-keren lah gitu, yang punya nama besar. Kemudian yang kedua namanya cukup besar. Yang ketiga nyaris tidak terkenal. Oke? Universitasnya dulu saya pisahkan. Kemudian saya pisahkan lagi IPK-nya. Sudah saya pisahkan, terkumpul lah itu. Saya panggil satu-satu yang universitas hebat-hebat ini. Waktu saya wawancara, saya bilang ini nggak nyambung gitu loh. IPK-nya tinggi, universitasnya bagus. Saya bilang enggak. Saya mencoba mengais saya kedua. Terakhir saya mendapatkan banyak mutiara di yang ketiga. Begitu berhadapan, saya bilang gila, anak-anak pintar. Jadi sebenarnya nama besar universitas itu penting, tapi tidak menentukan. Jadi dari sini saya bisa membagikan bahwa akhirnya individu-individu itu yang menentukan. Dimanapun kalian belajar, asal kalian punya mimpi yang besar dan ingin mengejar mimpi itu, sekarang ini peluangnya lebih besar. Kenapa? Saya ini termasuk keliling kalau tinggal di Banyumas itu saya digilir. Dari universitas ini, udah fakultas ini, jurusan, hampir setiap hari saya keliling, bahkan sama dosen-dosennya. Saya menemukan bahwa banyak dosen yang tidak mengembangkan dirinya. Banyak kendalanya. Pertama, kemalasan. Kedua, memang karena kekurangan biaya hidup, terpaksa ngojek kiri, ngojek kanan, ngobek. Ya kok ngojek? Ada guru yang ngojek juga. Nah, jualan online atau bikin warung di rumah, kalau perempuan bantu suami dan seterusnya. Kemudian kuota, ya kuota apa ini? Duta internet. Hanya mau di kampus yang gratis, kalau di rumah dengan saya dan seterusnya. Ya,
Sehingga mahasiswa itu lebih pintar. Mahasiswa itu dengan segala caranya bisa mencari referensi di luar sana. Jadi kemudian kalau dosen masih tetap dengan cara lama bahwa kamu harus nurut saya, dengar saya dan sebagainya, itu udah gak laku lagi. Tapi banyak mahasiswa menggunakan kuotanya dan menggunakan gadgetnya untuk hiburan aja. Padahal di sini tantangan terbesar kalian bagaimana mencari ilmu di luar kampus. Ya. Nah, kemudian itu kecerdasan intelektual. Dari banyak pengalaman saya lihat orang-orang yang pintar-pintar di kampus tapi tidak punya kecerdasan emosional, ya dia jadi bawahan dari anak-anak yang tidak terlalu pintar tapi kecerdasan emosionalnya, hubungan kemanusiaannya, hubungan membuka jalan, ya, membuka akses, gampang bergaul, itu jauh lebih penting. Jadi ketika kalian pintar tapi terkungkung oleh satu keadaan di mana kalian tidak bergaul, ya, tidak bertemu orang, tidak mau belajar ini, tidak ini. Saya ini tadi saya bilang, karena jurnalis kebetulan, itu saya bergaul dengan siapa aja, seniman saya dekat, ya, olahragawan saya dekat, teman-teman akademisi saya dekat, ASN saya dekat, dan seterusnya. Karena saya membuka cakrawala kita. Nah, ini kemampuan itu atau smart emosional tadi itu tinggi. Dan terakhir tadi kalau kita bicara religi, teman-teman, percayalah, agama kita yang mengajarkan kebaikan ini adalah koridor yang harus membentengi kita untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kalau kita teguh pada iman kita dengan agama kita masing-masing, jangan merasa kecil hati ketika teman kita dengan korupsi, mencuri orang kaya raya itu. Belum tentu mereka bahagia. Kita tetap pada jalur kebenaran sesuai dengan iman kita. Kita jalani kehidupan, kita jujur. Saya jadi wartawan nggak pernah terima amplop. Saya jadi wartawan nggak pernah meres orang. Saya jadi wartawan tidak pernah memanfaatkan posisi saya untuk mencari keuntungan pribadi. Oh, kita beri aplaus ya. Karena saya percaya apa yang menyimpang dari agama yang kita yakini hasilnya akan buruk. Nah, faktanya saya nggak miskin. Tuhan memberikan saya rezeki luar biasa yang saya tidak pernah bayangkan bahwa saya bisa seperti sekarang ini. Dulu saya tinggal di yang namanya rumah itu cuma 4 kali 4 meter, lantainya tanah, dindingnya triplex, atapnya seng panas luar biasa di Jayapura. Kalau saya bisa hidup seperti sekarang, saya percaya karena saya tidak pernah jahat sama orang, tidak pernah melakukan penyimpangan dari agama yang saya yakini, dan selalu berbuat baik. Itu pasti Tuhan akan buka jalan buat kita. Jadi 3 kecerdasan itu bisa kita satukan dalam hidup kita, bisa kita jadikan pegangan, prinsip hidup, tanpa harus kemudian salah satu diantaranya yang kemudian kita tonjolkan. Apalagi kalau itu kecerdasan intelektual, belum jaminan bahwa hidup kita akan bahagia. Kira-kira begitu, Chris. Kita ada berapa lagi? Oke. Bagian yang menurut saya sangat penting yang kita ambil pelajarannya, lesson learned for this meeting today. Ya. Yang pertama, lihat Chris, 4 tahun di sini, bahasa Indonesianya sudah selancar ini ya. Saya sendiri belajar bahasa Inggris sudah 40 tahun. Saya rasa tidak selancar bahasa Indonesianya dia. Ya. Oh, sudah bagus. Tapi kita harus pergi ke sana untuk dapat. Yang kedua, ya, dia bercerita tentang banyak sekali yang kita punya, ya. Banyak kali kelebihan yang kita punya. Karena itu izinkan saya untuk menyampaikan 2 hal. Yang pertama, itu orang-orang yang menyebutkan seperti begini kata-katanya. Lama sekali aku mengetuk pintu, tetapi ketika pintu itu terbuka, aku baru menyadari bahwa ternyata selama ini aku mengetuknya dari dalam. Dan ini Artinya apa artinya? Iya, artinya begitu banyak potensi yang kita punya ini, tapi kita tidak tahu. Yang kedua, ini the founding father kita yang bilang, ya, kebetulan nama sama dengan nama kita kota ini, Kota Palu. Dia bilang kalau kita ini memecahkan batu dan kita hanya punya satu palu-palu martir dan kita ayunkan itu, tapi batu tidak pecah, maka jangan putus asa.
terus saja mengayun, sebab pecahnya batu itu ditentukan oleh ayunan kita yang terakhir. Yang bertanya apa lagi? Aplaus. Makeno ini lebih cocok jadi filsuf, mampu merumuskan. Mudah-mudahan Begini, ya. saya kasih catatan untuk Chris ya teman-teman ya. Menurut saya begini, pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari video-videonya Make Chris. Kalau orang asing aja bisa mencintai bangsa kita, masa kita nggak bisa lebih mencintai bangsa kita? Kalau orang asing aja bangga pada Indonesia, kenapa kita tidak? Jadi lihat ukuran yang dipakai oleh orang-orang yang datang ke sini. Di KKND itu saya mengangkat banyak cerita tentang orang-orang asing, orang-orang bule yang begitu mencintai Indonesia dan dia melakukan banyak hal positif di Indonesia. Saya bilang harusnya kita bisa lebih. Jadi begitu melihat Make Chris melakukan apa yang dilakukan, harusnya kita berkaca. Oh, kalau orang asing bisa, kita harusnya lebih lagi. Karena kita sendiri adalah bangsa Indonesia. Ya. Manggil Roni, terlalu penting pernyataan beliau terakhir ini tentang bangsa ya. Tahun 1996 itu saya menemukan juga orang asing begitu. Dari kami ada satu kelompok namanya Les Associations Étudiants en France. Intinya kalau makan kosong jangan cepat-cepat, yang milih yang kosong. Hantam sembarang saya kan nanti mengerti juga. Jadi asosiasi mahasiswa asing di Prancis. Jadi waktu itu dia bicaranya begini. Dia bilang ici en Europe il faut unité mais les hommes disparus. Mereka itu harusnya bersatu, tapi mereka berpisah di bangsa-bangsa kecil. Ya? Dan votre pays, negaramu itu harusnya kamu itu pecah. Tapi kenapa kamu itu bersatu? Pernyataannya dia. Dan saya jawab dengan bangganya, pasti nous avons Pancasila. Karena kita punya Pancasila. Tapi hari ini ada teman saya bangsa asing juga itu bilang begini, kalau saya menjadi tantangan. Indonesia right now is the country where the people don't know who they are. Dan hari ini kita mendapatkan kebalikan dari apa yang disampaikan oleh Chris pada kesempatan ini. So we keep it well, our nation, Indonesia. Ya? Demikian kata kuliah PPKN. Baik, atau katanya Mang Yati, tidak ada pesta yang tidak berakhir. Tapi sebelum berakhir, Belum. oh ya. Jadi kita akan ada closing statement dari masing-masing narasumber kita, dari Mang Andi sama Mang Chris. Ya, tapi sebelumnya sambil mereka mempersiapkan closing statement dari Bank Indonesia, kami memang sangat concern, makanya kita buat acara ini. Kenapa? Kita membangun kepemimpinan dari masa depan Indonesia. Indonesia itu butuh pemimpin ke depan. Kami yang di sini, Ketua Idris, tentunya Ketua Pak Iwen dan Mbak Jika, itu kita tidak mau berakhir. Mereka semua yang akan mengisi kemerdekaan ini